Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suada. Ini 6211111021 dari kelas PJKR 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, sumber Pancasila sebagai nilai pembangun ada 3. Yang pertama ada sumber historis, yaitu berasal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pengembangan iptek melalui pendidikan. Yang kedua ada sumber sosiologis, yaitu ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Manakala iptek tidak berjalan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Nah, dari sumber politik dapat diurutkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Contohnya pada zaman Orde Baru, Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan. Nah, di dalam perspektif historis, yaitu ada 6 zaman. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno, ditandai dengan kemampuan kehidupan berdasarkan pengalaman, pengetahuan berdasarkan pengalaman. Yang ketiga ada kemampuan menemukan abjad. Yang keempat ada kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender. Yang terakhir ada kemampuan meramal sesuatu peristiwa. Nah, yang kedua ada zaman Yunani kuno, yaitu pada zaman ini tidak lagi mempercayai metodologi. Nah, yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan zaman ini rata-rata adalah seorang teolog, sehingga aktivitas ini terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ada zaman Renaissance, yaitu era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dan dari dogma-dogma agama. Zaman ini adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad ketengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Nah, yang kelima ada zaman modern, yaitu zaman modern ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis dari sejak zaman Renaissance. Yang terakhir ada zaman kontemporer, yaitu abad ke-20 dan seterusnya. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Nah, selanjutnya ada pengertian dan ciri-ciri ilmu. Yang pertama yaitu ada mystical explanation, yaitu ini adalah kumpulan hipotesis yang tak dapat diuji sahnya. Yang kedua ada scientific problems, yaitu bidang ini kumpulan hipotesis yang sudah teruji tetapi belum dibuktikan sahnya. Yang terakhir ada scientific knowledge, yaitu bidang ini adalah kumpulan hipotesis yang sudah teruji dan sah. Nah, selanjutnya ada ciri pokok pengetahuan ilmiah, yaitu yang pertama ada empiris, berbagai keterangan berdasar pengamatan dan percobaan. Yang kedua ada sistematis, yaitu berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga ada objektif, ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat ada analitis, yaitu pengetahuan ilmiah membedakan pokok soal dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat hubungan. Yang terakhir ada verifikatif, yaitu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Nah, pilar-pilar penyangka bagi ekstensi ilmu. Yang pertama ada ontologi, yang berkaitan dengan pertanyaan apa dan hakikat ilmu. Sebab secara ontologis, ilmu mengkaji realistis sebagai adanya, dan ontologi mampu membedakan antara ilmu yang satu dengan yang lain melalui objektif formal. Yang kedua ada epistemologi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan bagaimana, yaitu aspek-aspek yang metodologis ilmu dan sarana berpikir seperti bahasa, logika, dan matematika, dan statistika, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada aksiologi, yaitu adalah landasan yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa dan dari dampak ilmu bagi umat manusia. Yang pertama, apa manfaat umat manusia. Yang kedua, untuk apa ilmu digunakan. Yang ketiga, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Dan yang terakhir, etika.
Problem etika ilmu. Ilmu adalah bebas nilai atau tidak bebas nilai. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu ilmu itu bebas dari pengendalian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang terakhir, ada penelitian ilmiah tidak luput dari pembangunan etis yang sering dituduhkan menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Berikut adalah strategi dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama itu ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, ada sisi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, selanjutnya ada visi ilmu di Indonesia. Yang pertama, menurut dari sumber teleogenis, yang artinya pengetahuan hanya pada dimensi-dimensi yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ada etis. Ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, ada integratif, yaitu penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Yang slide terakhir yaitu sikap ilmiah ilmuwan. Yaitu sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan adalah yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersifat selektif. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Yang keempat, adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas dengan penelitian yang dilakukan sehingga ada dorongan yang riset. Yang keenam, ada seorang ilmuwan yang harus memiliki sikap etis, akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan kemajuan ilmu. Sekianlah hasil presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Assalamualaikum. Terima kasih.